Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi. Ini pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu mencari untung di dunia online, dan masih bersama dengan Ibu Denti. Ibu Denti benar ya panggilannya? Iya betul. Ibu tadi kan sempat bahas nih cara Ibu agar menghindari nih komentar yang nggak usah beli offline dan online lebih murah gitu kan. Caranya adalah Ibu tidak bisa menaruh harga dengan terlalu tinggi dan sering di free ongkir nih. Iya. Ada gratis jasa kirim seperti itu. Itu apa nggak rugi? Enggak sih, karena kan udah diperhitungkan kan. Terus juga dia gratis ongkirnya itu biasanya minimal belanja 50.000. Oh, ada gitu. minimal ordernya. Okay. Atau memang ada nanti di tanggal-tanggal tertentu itu memang tanpa minimal belanja. Biasanya kan memang kayak gitu kan, promo-promo buat usaha gitu. Jadi menarik konsumen ibu-ibu. Ini untuk mengatur nih tentang pengeluaran dan juga pemasukannya, itu Ibu perlu ada belajarnya nggak sih, atau memang udah terbiasa atau seperti apa? Kalau dulu itu memang awal-awal itu kan ngalir aja gitu. Tapi sekarang karena udah mulai banyak orderan, itu mulai mikir kan, ini kayaknya harus ada catatan keuangan atau gimana gitu, keluar masuk barang dan lain-lain gitu. Nah kan, jadi alhamdulillahnya di Bengkulu ini ada suatu komunitas pengusaha kayak gitu, UMKM. Itu benar-benar di sana itu kita kayak diberi ilmu gitu. Nah, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari sana. Jadi banyak belajar dari sana, dan sekarang juga lagi ikut kan dari komunitas itu, dia ada kelas-kelasnya gitu. Nah, jadi sekarang juga lagi belajar keuangannya gimana. Oh, sekarang masih belajar Masih juga belajar, mengenai keuangannya. Jangan sampai ya pengeluarannya melambung tinggi. Iya, betul. Berarti pemasukannya. Ini kalau misalnya sepenting apa sih Bu pembelajaran mengenai mengatur keuangan, manajemen keuangan untuk pelaku usaha? Itu benar-benar yang penting ya, basic yang penting. Kalau kata mentor saya itu, yang namanya keuangan itu dalam suatu usaha itu kayak paru-paru, dia bilang gitu. Jadi di sanalah napas kita, apalagi kalau kayak kayak pelaku usaha yang memang benar-benar istilahnya itu periuknya di sana gitu. Jadi dia harus bisa membalanskan antara pengeluaran dan pemasukannya. Dan juga kalau misalnya keuangannya lebih bagus, itu catatannya bagus, dia pasti tahu omset per bulannya berapa, dan juga tahu keuntungan bersihnya berapa gitu. Dan nanti buat berkembangnya usahanya, dia juga bagusnya nanti itu kan bisa menilai kapan dia harus menambah karyawan. Dari sana dia bilang, terus apakah udah bisa buka toko offline atau enggak. Jadi bisa itu basicnya semua dari keuangannya. Kalau keuangannya udah bagus, dividennya udah bagus, itu udah bisa. Jadi misalnya omsetnya udah berapa, terus udah tahu tuh, karena kan omset besar belum tentu itu untungnya besar juga, dia bilang. kalau nggak diatur ya. Iya, jadi ketika kita udah dapat untung bersihnya yang besar, udah bisa nih kita mau ngembangin apa, kita beli aset, dia bilang gitu, atau kita nambah karyawan atau tim, itu bisa semuanya harus dari basic keuangan yang bagus, dia bilang gitu. Karena banyak usaha, dia bilang itu usahanya besar tiba-tiba bangkrut, ya itu karena keuangannya nggak bagus, nggak dia bilang dengan mateng gitu ya. Iya, dia bilang gitu. Jadi di sanalah step by stepnya kita buat mengembangkan usaha, dia bilang itu asalnya dari catatan keuangan yang bagus, dia bilang gitu. Jadi sepenting itu berarti ya, jangan asal juga buka usaha karena ada modal doang. Berarti harus punya dulu nih nanti untuk manajemennya seperti apa dan bagaimana gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kerasa nggak nih Bu perbedaannya? Kalau awal kan Ibu ngalir aja nih. Kalau sekarang udah mulai dirincikan, udah mulai diperhitungkan, manajemennya udah mulai jalan. Itu kerasa nggak perbedaannya? Kerasa sih, yang pasti itu lebih puas kan, karena yang pertama itu owner, terus juga perangkap karyawan dan lain-lain semuanya sendiri kan. All in semua kan. Malah kalau kata mentor itu, malah sebenarnya kalau misalnya omsetnya udah bagus, keuntungannya bagus, kita harus menggaji diri kita sendiri karena kita juga karyawan di sana, dia bilang gitu. Jadi ada uang yang disisihkan untuk diri sendiri. Iya, gitu. jadi kita itu digaji sama usaha kita sendiri, dia bilang gitu. Itu satu. Terus satu lagi setelah tahu keuangan, terus dirutinkan catatan keuangannya, itu merasa puas sih, walaupun misalnya
omset kita per bulan kan, kalau omset itu kan kotor kan, Kotor ya. itu kita udah tahu tuh, oh ternyata omsetnya segini sebulan, terus udah menjalani 3 bulan ke atas itu kan, oh ternyata nggak terlalu beda ya per bulan itu, tahu maksudnya tuh kita tahu berarti omset bulanan kita itu kisarannya berapa. Terus juga tahu keuntungan bersih kita itu berapa, walaupun mungkin apa namanya cuman 500.000 atau cuman 1 juta gitu, tapi merasa puasnya tuh lebih karena itu usaha sendiri gitu. Dan itu uang bersih, dan uang bersih itu terserah mau ditambahin di modal atau mau dipakai buat apa, dia bilang gitu. Jadi lebih berasa, dan juga katanya lebih percaya diri kita buat apa, semangat buat ngembangin usaha kita karena kita tahu itu keuangan kita gimana. Ini yang ternyata bersihnya segini, iya, usahanya seperti ini sekarang, berarti gimana caranya, berarti buat strategi lagi gimana caranya untuk kedepannya biar lebih banyak lagi hasilnya, iya, gitu, betul. lebih berkembang lagi. Karena semangat kan, oh ini omsetnya udah segini nih, keuntungannya segini, pasti lebih semangat dong buat lebih lagi gitu. Nah, untuk menambah keuntungan dan lain-lain kan. Jadi memang benar-benar apa, basic keuangan itu memang harus penting, memang penting banget buat usaha. Iya memang sih sepenting itu ternyata ya. Mm-mm. Nah kalau awal nih kan ibu bukannya sendiri tuh, Iya. menghandle semuanya sendiri. Kalau Sekarang kalau sebagian besar masih sendiri, tapi biasanya itu kalau di pengantaran apa biasanya dibantu, ada freelance-nya. Oh begitu, pengantaran yang dibantu ya, tapi Iya. kalau menghandle produk dan lainnya itu semuanya masih ibu sendiri. Itu nggak apa ya, pernah nggak kewalahan sih mengatur semua itu? Pernah sih kewalahan, benar-benar kewalahan, apalagi lagi fokus ngerjain usaha, terus tiba-tiba anak-anaknya kan rewel gitu. Jadi makanya ya harus sambilan gitu. Nah, ya namanya ibu-ibu memang harus multitasking kalau kata orang kan. Ya harus gercep memang gitu ya. Oke, jadi pernah nih kewalahan, tapi kalau sekarang udah lebih enak atau gimana? Ya udah lebih tahu alurnya kan dibanding waktu awal-awal gitu kan. Jadi udah tahu, terus juga biasanya tuh kalau dulu tuh kan pas ada orderan langsung antar apa gimana gitu. Jadi sekarang tuh udah ada jamnya, misalnya tiap sore, jadi pengantarannya buat yang free ongkir itu sore. Jadi ada jamnya, jadi nggak kewalahan gitu kan, apa kelabakan kalau ada orderan, karena dan juga konsumennya kan akhirnya udah tahu alurnya tuh, oh berarti pengantarannya tiap sore gitu. Jadi udah tahu walaupun dia order, oh diantarnya jam segini, dia udah tahu gitu-gitu ya. Iya. Oke. Nah sekarang kan ibu merambah juga nih menjadi content creator, memanfaatkan media sosial. Luar biasa. Kontennya apa nih? Kontennya kalau sekarang itu masih karena baru awal, jadi masih fokus ke mom and kids sama makanan, goodies gitu. Iya. Jadi masak-masak atau review makanan gitu, sama mom kids itu biasanya ke semua yang dipakai anak, terus yang dikonsumsi anak gitulah, pokoknya kayak gitu. Ini kayaknya kalau mom and kids dan juga makanan itu kayaknya yang paling rame sih. Iya bener, karena kan waktu awal-awal itu kan juga review-review kayak tas gitu, tapi emang kurang ya. Iya kurang, karena kan kalau baru-baru tuh kan kita masih cari yang mana nih yang yang view-nya besar nih gitu. Nah ternyata mom and kids kalau misalnya posting anak itu pasti besar itunya, yang view-nya besar kan, karena kayaknya mayoritas sosial media itu kebanyakan ibu-ibu muda kayaknya ya. Suka anak kecil. Iya, jadi dia suka lihat anak-anak, kegiatan anak-anak itu, walaupun dia cuman main-main gitu di rumah tuh kan, tapi view-nya banyak gitu. Terus juga yang makanan kan iseng-iseng kemarin tuh coba deh lagi masak di videoin gitu kan. Alhamdulillah ternyata banyak yang lihat gitu. Banyak yang butuh resep. Iya, ternyata kalau misalnya posting masak gitu atau review makanan, kok banyak yang view. Oh ternyata di sini berarti sosial medianya followersnya banyaknya yang ke foodies atau mom and kids, berarti di sosial media aku gitu. Karena ada kan juga yang lebih ke fashion gitu kan, banyak. Aku kayaknya lebih ke mom kids sama makanan gitu. Sesuai juga sebenarnya dengan usaha yang ibu buka ya. Iya betul. Berhubungan dengan anak-anak, dan anak-anak nih yang minat
belanjanya pasti ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu pasti hobinya makan dan masak. Ya betul. Jadi masih berkesinambungan gitu Iya, lah, Wak. dia berkaitan semuanya. Jadi ya. biasanya tuh kan anak-anak apa main gitu kan pakai baju tuh biasanya langsung di spill gitu. Oh, Nah, gitu. promosi sedikit lah gitu ke online shopnya. Nah, nanti kita lanjutin lagi. Sekarang kita Iya. jeda dulu ya. Iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.